Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Maria Paulina dari Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Baik, pada kesempatan kali ini di submateri analisis jurnal yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan aman dan nyaman. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas dalam satu kali pertemuan untuk materi gangguan pemenuhan kebutuhan aman dan nyaman. Nah, biasanya kalau udah ngomongin aman dan nyaman, biasanya lebih bercerita atau lebih ketemu pada kasus yang berceritakan tentang nyeri. Nah, tapi sebelum saya akan bercerita tentang analisis jurnalnya, saya akan mencoba untuk mengingatkan teman-teman apa sih tentang aman dan nyaman itu. Baik, keamanan atau keselamatan. Nah, ini kita kupas dulu arti dari keamanan. Ya, keamanan adalah keadaan bebas dari cedera fisik dan psikologi, atau bisa juga keadaan aman dan tentram. Ini diambil dari Potter and Perry ya, dari tahun 2006. Nah, kemudian untuk arti keselamatan, ini adalah kebutuhan untuk melindungi diri dari bahaya fisik. Ya, ancaman keselamatan dapat dikategorikan sebagai ancaman mekanis, kimiawi, ritmal, dan bakteriologis. Kemudian akan keaman itu terkait dengan konteks fisiologis dan hubungan interpersonal. Nah, keamanan fisiologis berkaitan dengan sesuatu yang mengancam tubuh dan kehidupan seseorang. Ya, ancaman itu bisa nyata atau hanya imajinasi, misalnya penyakit, nyeri, cemas, dan sebagainya. Berbagai teori keperawatan menyatakan kenyamanan sebagai kebutuhan dasar klien yang merupakan tujuan pemberian asuhan keperawatan. Nah, konsep kenyamanan mempunyai subjektivitas yang sama dengan nyeri, teman-teman. Ya, setiap individu memiliki karakteristik fisiologis, sosial, spiritual, psikologis, dan kebudayaan yang mempengaruhi cara mereka menginterpretasikan dan merasakan nyeri. Ya, nah ini dari ahli Kolkaba ini mendefinisikan kenyamanan dengan cara yang konsisten pada pengalaman subjektif klien. Nah, ini nih core-nya. Meningkatkan kebutuhan rasa nyaman diartikan kita, teman perawat sejawat, telah memberikan kekuatan, harapan, hiburan, dukungan, dorongan, dan bantuan. Ya, secara umum dan dalam aplikasinya, pemenuhan kebutuhan rasa nyaman adalah kebutuhan rasa nyaman bebas dari rasa nyeri dan hipo atau hipertermia. Ya, hal ini disebabkan karena kondisi nyeri dan hipo atau hipertermia ini merupakan kondisi yang mempengaruhi perasaan tidak nyaman pasien yang ditunjukkan dengan timbulnya gejala dan tanda pada pasien. Nah, teman-teman, kalau ngomongin tentang nyeri banyak ya, mulai dari definisi nyeri, terus kemudian klasifikasi, terus kemudian fisiologi, dan lain sebagainya. Karakteristik. Nah, saya di sini akan memberikan tugas atau salah satu kasus, yaitu adalah IBS. Pernah dengar IBS? Ya, pastinya sering ya, teman-teman. IBS itu Irritable Bowel Syndrome, di mana itu adalah salah satu kasus pencernaan yang menimbulkan rasa nyeri yang cukup lumayan hebat, sehingga perlu dilakukan penanganan segera. Sehingga teman-teman, saya punya jurnal, contoh jurnal, silahkan untuk membedahnya atau menganalisisnya.
Ya, ada 2 jurnal yang akan dibahas atau yang akan dibedah oleh teman-teman sekalian. Silahkan di next ke slide selanjutnya. Oke, ditunggu ya partisipasinya. Nanti akan dibagi menjadi 2 ganjil dan genap. Oke, check it out. Nah, teman-teman, irritable bowel syndrome atau biasa disebut dengan IBS adalah kelainan sistem pencernaan yang ditandai dengan nyeri perut dan perubahan kebiasaan buang air besar. Nah, perubahan kebiasaan buang air besar tersebut dapat berupa diare atau sembelit ya. Nah, atau konstipasi. Dengan gejala dan tingkat keparahan yang berbeda-beda tentunya pada setiap pasien. Nah, gejala mungkin berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa bulan dalam satu periode munculnya gejala. Nah, dalam prevalensinya, teman-teman, tingkat kejadian penyakit IBS dalam masyarakat yaitu sekitar 20-20%, maaf, 10-20% dengan pertambahan sebanyak 1-2% setiap tahunnya. Nah, gejala IBS biasanya muncul pertama kali ketika seseorang berusia di antara 20-30 tahun. Nah, teman-teman udah pada 20 tahunan kan? Nah, jadi tetap harus waspada, tetap jaga kesehatan ya, agar terhindar dari kondisi gangguan penyakit ini. Ya. Nah, kondisi ini sifatnya jangka panjang, meskipun gejalanya dapat membaik atau berkurang dalam beberapa tahun. Jadi, tetap harus waspada. IBS atau Irritable Bowel Syndrome, biasa disingkat sebagai IBS, adalah gangguan sistem pencernaan yang menyerang usus besar. Tanda dan gejala dari penyakit pencernaan ini termasuk kram, sakit perut, kembung, diare, bahkan sampai ke sembelit. Nah, penyebab IBS belum diketahui pasti. Kemungkinan gangguan pencernaan ini disebabkan oleh usus besar yang terlalu sensitif atau masalah pada sistem kekebalan tubuh. Nah, ini dipicu oleh beberapa faktor di bawah ini ya, yaitu kontraksi otot usus yang terlalu kuat dan lama, sehingga menyebabkan gas perut, kembung, dan diare. Yang kedua yaitu adalah kontraksi otot usus lemah, sehingga memperlambat jalannya makanan di dalam usus dan menyebabkan feses kering dan mengeras. Yang ketiga yaitu adalah peradangan di usus. Dan yang keempat adalah kelainan sistem saraf. Di sistem pencernaan dapat disebabkan karena koordinasi penyampaian sinyal yang buruk antara otak dan usus. Alhasil, sistem pencernaan jadi bereaksi berlebihan dan mengakibatkan beberapa gejala IBS seperti perut kembung dan sembelit. Nah, untuk mengatasi IBS, penderita harus dapat mengendalikan gejalanya. Caranya dengan mengatur pola makan, gaya hidup, dan menghindari stres. IBS adalah kondisi kronis yang harus dikelola dengan baik dalam waktu jangka yang panjang. Nah, IBS memiliki gejala di mana sindrom iritasi usus sering dimulai pada masa dewasa muda. Perempuan 2 kali lebih mungkin dibandingkan laki-laki untuk didiagnosis dengan sindrom iritasi usus di Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Nah, di negara lain jumlah pria dan wanita yang sama didiagnosis dengan IBS. Gejala yang paling umum yaitu nyeri perut terkait dengan perubahan kebiasaan buang air besar ya. Ini biasanya dari diare atau sembelit atau konstipasi ya. Kemudian nyeri perut biasanya dirasakan kram dan
intensitasnya bervariasi terhadap semua orang. Beberapa orang memperhatikan bahwa stres emosional dan bahkan memperburuk nyeri. Beberapa wanita dengan sindrom iritasi usus menemukan hubungan antara episode rasa sakit dan siklus menstruasi mereka. Teman-teman, coba eksplorasi lagi. Nah, ini yang penting nih. Perubahan kebiasaan buang air besar. Kebiasaan buang air besar adalah gejala kedua sindrom iritasi usus. Nah, ini bisa termasuk diare, sembelit, atau konstipasi. Atau diare dan sembelit yang bergantian. Nah, jika diare merupakan pola yang lebih umum, kondisi ini disebut sindrom iritasi usus besar predominan diare. Jika sembelit lebih sering terjadi, kondisi ini disebut sindrom iritasi usus predominan sembelit. Nah, ini misal diare. Jika seseorang dengan sindrom iritasi usus mungkin sering buang air besar, gerakan usus biasanya terjadi pada siang hari dan paling sering di pagi hari atau setelah makan. Diare sering didahului oleh rasa kebelet yang sangat dan diikuti oleh perasaan BAB yang tidak tuntas. Sekitar separuh dari orang-orang yang dengan IBS juga melihat keluarnya lendir dengan diare. Nah, diare yang terjadi pada tidur jarang terjadi pada IBS. Kemudian untuk sembelit. Nah, sindrom iritasi usus tipe sembelit dapat terjadi sebentar dan berlangsung selama berhari-hari. Tinja sering keras dan berbentuk seperti pelet. Anda mungkin merasa tidak tuntas setelah buang air besar, bahkan ketika rektum kosong. Nah, sensasi ini tidak tuntas dapat menyebabkan tegang dan duduk di toilet untuk waktu yang lama. Gejala lain dari sindrom iritasi usus ini termasuk kembung, kemudian sering gas atau kentut ya, dan sendawa. Ya, ini adalah tanda dan gejala sindrom iritasi usus besar. Tadi sebetulnya udah dibahas sebelumnya, di slide sebelumnya. Anda tinggal membaca dan memperhatikannya saja. Nah, saya akan membahas tentang pantau dan gejala dari gejala sindrom ini. Langkah pertama dalam perawatan sindrom iritasi usus biasanya untuk memantau gejala. Biasanya buang air besar setiap hari dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi usus. Langkah ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memperburuk gejala pada beberapa orang dengan IBS, seperti laktosa atau intoleransi makanan lainnya, dan stres. Adanya buku harian seperti ini sebagai dokumentasi akan sangat membantu. Jadi, track record dari makanan dan kebiasaan-kebiasaan pasien juga tetap harus ditanyakan agar kita tahu dokumentasi atau hal-hal yang menjadi kebiasaan pasien dapat direkod dengan baik. Kemudian perubahan pola makan juga boleh dilihat dan mencoba menghilangkan makanan yang dapat memperburuk sindrom iritasi usus. Namun tetap perlu dikomunikasikan dengan dokter ya. Soalnya kalau tidak dapat berpotensi memperburuk gejala atau menyebabkan masalah yang baru jika makanan yang justru penting tapi tidak jadi dikonsumsi. Ya, misal contoh laktosa sebagai contoh. Banyak dokter menyarankan menghindari produk-produk susu untuk sementara waktu seperti mentega, keju, susu, yogurt, es krim, dan lain-lain. Hal ini karena intoleransi laktosa dapat memperparah sindrom iritasi usus atau menyebabkan gejala yang mirip dengan IBS. Nah, laktosa paling banyak ditemukan dalam susu dan es krim. Sedangkan pada bahan-bahan berikut jumlahnya lebih kecil, ya, contoh di yogurt, cottage, dan keju lainnya, dan makanan yang siap saji. Semua produk yang mengandung laktosa supaya dihindari selama 2 minggu. Jika gejala IBS membaik, masuk akal untuk terus menghindari laktosa.
Namun, jika gejala tidak membaik, berarti makan makanan yang mengandung laktosa itu bukan menjadi penyebab, ya. Jadi, boleh dimakan kembali. Kemudian, makanan yang menyebabkan gas, ya. Banyak makanan hanya dicerna sebagian di usus kecil. Ketika mereka mencapai usus besar, terjadi pencernaan lebih lanjut yang dapat menyebabkan gas dan kram. Jika gas atau kembung mengganggu, mohon untuk menghindari makanan ini. Paling umum adalah kacang-kacangan dan sayuran seperti kubis, kembang kol, brokoli, ya. Nah, selain itu, beberapa orang memiliki masalah dengan bawang, seledri, wortel, kisis, pisang, aprikot, atau bahkan ada yang kecambah dan gandum. Jadi teman-teman, ini adalah tugas di mana teman-teman lebih akan mengeksplorasi dari materi IBS ini. Ya, untuk IBS, di sini Ibu contohkan aja, ada jurnal atau hasil penelitian berjudul Hubungan Masalah Perilaku pada Remaja dengan Irritable Bowel Syndrome. Nah, teman-teman, tugasnya adalah menganalisis jurnal. Ya, itu bagi absensi ganjil. Ya, untuk yang absensi genap itu adalah merangkum, ya, merangkum dari materi Irritable Bowel Syndrome, mulai dari A sampai Z, ya, diketik yang rapi, kemudian dikirimkan kembali ke kantung tugas yang tersedia. Saya ulangi, yang pertama, absen ganjil adalah menganalisis jurnal, contohnya ini, dan masih banyak lagi jurnal-jurnal lain yang tersedia, silahkan untuk dibahas, dianalisis. Kemudian, untuk absen genap, ini adalah merangkum. Paham ya? Ya, kalau yang tadi adalah IBS, itu absen ganjil untuk analisis dan absen genap untuk rangkuman, ini adalah kebalikannya, yaitu adalah ini absen genap untuk analisis jurnal, di mana jurnal ini berjudul aplikasi model konservasi Levin dalam pemenuhan kebutuhan rasa nyaman. Ya, ini lagi-lagi tentang nyeri, ya. Terus untuk absen ganjilnya yaitu adalah rangkuman yang berisi tentang materi tersebut. Oke, teman-teman. Paham ya sampai di sini? Kita kebalikannya dari yang tadi, ganjil genap. Silakan dikumpulkan sesuai dengan absennya, ya. Oke. Selamat bertugas. Semoga sukses dan ditunggu tidak lebih dari 1 minggu dari Ibu mengupload tugasnya untuk dapat di-upload lagi ke kantung tugas KALSA. Dadah!